Para hadirin, mari kita bentangkan doa restu untuk keduanya sebagai kado terindah agar takwa menjadi penguat dalam meniti syirat keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pegiat public speaking yang berbahagia dimanapun berada, saya melihat ada beberapa kesulitan di lapangan ketika para MC, para protokol atau yang saya sering lazim menyebutnya dengan pewara atau pembawa acara, ketika mereka membawakan acara yang formal bahkan sakral. Saya ambil contoh acara pernikahan dan acara kematian di kubur atau membawakan acara di kubur. Dua acara ini adalah contoh dari acara yang formal sakral. Misalnya acara pernikahan di luar resepsi. Karena kalau acara resepsi tentu syarat dengan entertain, hiburan, dan lain-lain. Sementara akdun nikah itu adalah acara yang sakral. Kenapa disebut sakral? Salah satunya adalah dengan ijab qabul saja itu sudah bisa menghalalkan yang tadinya haram. Perzinahan, pergaulan bebas itu haram, kemudian menjadi halal karena akdun nikah ijab qabul itu. Oleh karena itu disebut dengan sangat sakral. Para public speaking, MC khususnya, tidak bisa keluar dari kaidah-kaidah yang sudah kita ketahui bersama dalam kaidah public speaking. Misalnya kita tidak bisa keluar dari vibe W and 1H. Misalnya who, siapa yang beracara, siapa pengantinnya, siapa yang hadir. Berikutnya adalah what, acaranya apa. Berikutnya where, di mana, when, kapan, why, kenapa. Barulah seorang MC itu bisa mengetahui how, membawakannya seperti apa. Bagaimana membawakannya ketika sudah mengetahui who, what, where, when, why. Yang pertama yang harus kita kenali bahwasannya acara pernikahan ini ada yang bersifat wajib seremonialnya, ada juga yang aksesoris. Yang wajib itu tentu tidak bisa keluar dari syariat agama kita. Yang pasti ada di dalam pernikahan itu adalah kedua mempelai. Apakah kemudian kedua mempelai itu yang laki duluan atau nanti kemudian yang perempuannya akan datang belakangan atau yang semisal dengan itu. Berikutnya tentu harus ada wali dari pernikahan itu. Kemudian ada petugas KUA, ada saksi, dan nanti kemudian ada yang berdoa, ada yang berikan nasihat pernikahan. Barulah kita kemas acara ini setelah mengetahui siapa atau who, petugas-petugas yang telah ada pada acara itu, dan memastikan sebelum kita mulai bahwa seluruh petugas yang ada itu sudah ada pada majelis pernikahan itu. Misalnya kita akan mulainya dengan basmalah dan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini standar. Basmalah, salam. Karena dia adalah acara Islami, kalau pernikahan secara Islami, maka lazimnya kita puji-pujiannya juga memakai lafaz Arab. Misalnya saya lebih suka singkat, Alhamdulillah wassalawatu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah.
artinya dengan diksi atau akhiran ha ha ha. Alhamdulillah wassalawatu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ini yang paling pendek, katakanlah. Kalau mau panjang sedikit, masukkan ayat, masukkan hadis di dalam setelah pujian. Alhamdulillahil qail. Segala puji bagi Allah yang telah berfirman, itu artinya. Lalu kemudian kita ambil ayat dan hadis. Ayat pendek, hadis pendek. Misalnya kita ambil An-Nisa ayat 1 atau Ar-Rum 21. An-Nisa ayat 1 misalnya. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah ila akhir ayat. Kemudian kita sempurnakan dengan hadis. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Yang artinya kira-kira nikah itu adalah syariatku, sunnahku. Barang siapa yang tidak melaksanakan sunnahku, kata Nabi, maka bukanlah dari golonganku. Nah, hal ini juga MC pernikahan harus ketahui bahwa nikah itu adalah sunnah Nabi yang sangat dianjurkan oleh Nabi, dan barang siapa yang tidak melakukannya maka kelak di kemudian hari bukan bagian dari golongan Nabi. Berikutnya adalah barulah kita masuk kepada di mana dan tempat acara itu. Misalnya ke Kali Mataram, dengan terlebih dahulu memastikan menyapa orang-orang yang hadir. Yang kita utamakan adalah para sesepuh. Biasanya dalam tradisi Lombok kita menjadikan yang pertama itu para tuan guru, para asatis. Dengan kalimat misalnya Al-Mukarramun, para tuan guru, para asatis. Al-Mukarram ini artinya yang terhormat atau yang kami ta'zimi, boleh juga seperti itu. Nah, setelah ada kata-kata yang terhormat, tidak boleh mengulang terhormat 2-3 kali. Cukup yang kami hormati para cerdik cendikia, yang kami hormati para sesepuh masyarakat, sesepuh adat, dan kedua orang tua, keluarga beserta mempelai dan hadirin yang berbahagia. Tidak boleh terlalu panjang. Tidak boleh menyebut lebih dari misalnya 5-6 yang kami hormati, karena durasi pernikahan pasti ada, apakah 30 menit atau maksimal 1 jam. Barulah kita masuk kepada melafalkan acaranya, yaitu acara atau prosesi pernikahan si Pulan dan si Pulana, putra si Pulan dan si Pulana. Pada hari ini misalnya ya, Sabtu 10 Oktober 2020 di Kekali Kota Mataram. Berikutnya barulah kita buka acara itu. Marilah tabarrukan lihadal barnamaj, untuk mendapatkan berkah daripada acara ini. Marilah kita buka dengan bersama-sama melafal Ummil Furqan Al-Fatihah. Nah, supaya lebih estetis, ada rasa islaminya, pakai bahasa Arab sedikit boleh. Tabarrukan lihadal barnamaj, hayya bibtitahi hadal barnamaj biqiraati Ummul Furqan Al-Fatihah. Atau kalau tidak terlampau fasih, cukup dengan marilah kita buka dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah atau basmalah. Berikutnya standarnya adalah khutbah nikah. Ini juga bisa oleh petugas KUA, tapi tidak tertutup kemungkinan juga oleh para sesepuh, para alim yang ada di situ. Jadi tidak baku. Khutbah nikah ini biasanya pakai bahasa Arab, namanya khutbah. Padahal isinya adalah selain puji-pujian, ayat, hadis, itu juga nasihat-nasihat pernikahan kepada kedua mempelai dari ayat dan hadis tersebut. Tetapi lazimnya khutbah itu memakai bahasa Arab. Itu biasanya dibawakan oleh petugas KUA, tetapi tidak tertutup kemungkinan bukan baku, itu dibawakan oleh yang lain. Setelah itu barulah
acara yang inti, yaitu sang MC mengatakan, para hadirin sekalian, masuklah kita kepada acara inti kita pada hari ini, akad nikah ijab qabul antara si Pulan putra si Pulan, si Pulanah putra si Pulan. Yang akan menjadi wali adalah ayahanda langsung dari mempelai putri, yang menjadi saksi untuk mempelai laki yang terhormat Bapak bla bla bla, yang menjadi saksi mempelai perempuan Bapak bla bla bla. Sesaat setelah selesainya acara pernikahan ini, kita akan langsung bersama-sama berdoa dipimpin oleh Al-Mukarram Tuan Guru bla bla bla. Artinya, agar lebih afdol acara pernikahan itu setelah sukses, jangan jeda ada doa nanti di terakhir, tetapi doa itu langsung setelah begitu aku terima nikahnya sukses, maka langsung barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin, langsung kita mengangkat tangan dan dipimpin oleh tuan guru atau para alim yang ada di tempat itu. Nah, berikutnya kadang-kadang ada yang tidak langsung hadir mempelai putrinya tetapi harus dijemput. Nah, misalnya kalau acara tidak menghadirkan mempelai putri dan harus dijemput, maka mempelai putra ini akan beranjak sejenak untuk menjemput mempelai putri. Karena secara syar'i mereka tidak boleh berdampingan duduknya ketika sebelum pernikahan. Apalagi sampai ditutup dengan kain putih dan sebagainya, sementara mereka belum menjadi muhrim. Maka afdolnya memang mereka adalah terpisah pada saat itu. Nah, sesaat setelah kemudian mempelai putra menjemput mempelai putri, nah disitulah estetika MC harus dimunculkan. Nah, kira-kira apa makna dibalik mempelai putra ini menjemput mempelai putri misalnya nih? Ketika engkau pegang erat tangan istrimu, menjemputnya, maka ingatlah engkau juga sesungguhnya sedang memegang erat janji sucimu, misakong goliza. Wahai si Pulan, apapun adanya pasanganmu masing-masing, maka terimalah ia dengan segala kekurangannya. Karena tidak ada pasangan yang sempurna. Namun bagaimana justru kita mencintai sisi ketidaksempurnaan pasangan kita dengan penuh kesempurnaan. Kira-kira itu yang bisa dilafalkan, dipuisikan atau apapun namanya oleh seorang MC, yaitu menggambarkan ketika dia menjemput sang istri sampai kepada duduk kembali di depan majelis pernikahan itu. Kira-kira itu yang bisa disampaikan sambil menunggu supaya agar tidak sepi khalayak pada saat itu. Barulah melanjutkannya dengan melengkapi administrasi pernikahan, yaitu dengan tanda tangan kedua mempelai, petugas KUA, kedua saksi. Berikutnya adalah kita persilakan berdiri mempelai, yaitu pemberian mahar. Dengan kalimat-kalimat misalnya, kami persilahkan kedua mempelai untuk mengambil tempat. Pemberian mahar akan diberikan oleh mempelai putra berupa misalnya 101.020 rupiah uang tunai dan 10 gram emas. Nah, biasanya mereka mencari momentum ini. Misalnya acaranya tanggal 10 bulan 10 2020. Maka uangnya adalah 100.000 misalnya 10 ya, angka 10, kemudian 1 rupiah dan 20. 10 10 20. Kemudian emasnya 20 gram. Itu tergantung kesepakatan dari kedua mempelai dan keluarga, tetapi biasanya mereka mencari yang momentum yang pas. Setelah itu adalah penyematan cincin. Kadang-kadang ada yang menyempurnakannya, tapi ini aksesoris. Ya, yang wajib itu adalah mahar. Penyematan cincin yang laki kepada perempuan, yang perempuan kepada laki. Lanjut dokumentasi silahkan secara singkat dan kita akan melengkapinya setelah selesai acara. Berikutnya adalah pemberian buku nikah dari petugas KUA kepada kedua mempelai
yang biasanya petugas akan memberikan nasihat terakhirnya. Nah, sang MC mengatakan, berikutnya pemberian buku nikah kepada kedua mempelai. Kami persilahkan Bapak petugas KUA untuk memberikan buku nikah. Nah, setelah diberikan buku nikah, cover buku nikah diperlihatkan kepada dokumen, dibuka halaman pertama yang ada fotonya, ambil foto sejenak secara singkat, dan nanti akan dilanjutkan setelah selesai acara. Kemudian MC kami persilahkan para petugas dan kedua mempelai untuk duduk kembali. Nah, berikutnya adalah nasihat pernikahan yang dibawakan oleh Tuan Guru Haji bla bla bla. Nah, nasihat pernikahan ini juga harus dikondisikan, tidak boleh terlampau panjang, karena jangan-jangan setelah acara nikah itu biasanya di tempat kita langsung diisi dengan resepsi atau walimatun nikah, yaitu acara syukuran nikah yang waktunya dekat sekali, misalnya jam 10 selesai langsung jam 10, jam setengah 11 selesai, tidak boleh sampai jam 11 karena nanti akan benturan dengan azan zuhur dan sebagainya sembari menunggu tamu resepsi datang. Terakhir adalah nasihat sekaligus kalimat terima kasih dan mohon maaf dari keluarga yang diwakili misalnya oleh keluarga atau orang yang sepuh dalam keluarga itu. Juga tidak boleh terlalu panjang, karena tadi sudah ada khutbah nikah, ada nasihat pernikahan, maka kata-kata kalimat terima kasih dan mohon maaf atau sambutan atas nama keluarga ini juga harus dikondisikan oleh panitia agar singkat, yang berisi ya terima kasih telah hadir, mohon maaf atas segala kekurangan, lalu kemudian boleh pesan terakhir kepada kedua mempelai. Nah, sebelum penutupan acara biasanya diakhiri dengan sungkeman. Sungkeman ini bukan tradisi Sasak Lombok NTB, tapi tradisi Jawa. Tetapi baiknya atau katakanlah makna daripada sungkeman ini minimal 3 menurut saya. Yang pertama adalah tanda terima kasih seorang anak kepada kedua orang tuanya yang telah hamil, lalu kemudian melahirkan, membesarkan, mendidik sampai kepada hari bahagia pernikahan itu. Yang kedua adalah sebagai momentum mohon maaf daripada kedua orang tuanya yang dari kecil sampai dewasa. Dan yang terakhir adalah mereka meminta maaf atas prosesi sebelum pernikahan itu berlangsung. Karena di Sasak ini misalnya kadang-kadang ada riak-riak kecil pada saat sebelum acara pernikahan, apakah berkaitan dengan misalnya harga mahar, kemudian beselabar besejati, dan lain sebagainya. Nah, pada saat itulah kedua mempelai ini menggunakan waktu itu untuk memohon maaf dan mengikhlaskan semuanya. Barulah MC pada saat acara itu juga boleh memberikan puisi singkatnya yang menggambarkan 3 kondisi itu dengan misalnya, wahai si Pulan dan Pulana, kedua mempelai yang saat ini menjadi pasangan suami istri. Ingatlah ketika sebelum hari bahagia ini tiba, 20 tahun yang lalu, engkau bukanlah apa-apa dan siapa-siapa. Ketika engkau masih bersemayam menitipkan dirimu dalam rahim bundamu 9 bulan 10 hari. Kemudian melahirkanmu dengan bertarung, tetesan air mata, darah bahkan nyawa. Hingga membesarkan, mendidik sampailah kepada hari bahagia ini. Jangan pernah melupakan itu. Tetaplah jadi anak yang berhormat, yang senantiasa menghargai orang tuanya. Dan tetaplah orang tua yang senantiasa menyayangi anaknya. Dan sebagainya, sesuai dengan kreativitas daripada MC masing-masing. Kemudian MC memandu kembali untuk mereka kembali ke tempat, karena MC akan mengakhiri acara itu dengan misalnya kalimat, demikianlah prosesi acara pernikahan, ijab qabul kedua mempelai kita pada hari ini. Dan marilah kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Nah, sebelum MC mengakhiri dengan salam, maka MC mempersilahkan seluruh petugas
untuk kembali ke tempat, dan sudah mulai tamu-tamu resepsi kadang-kadang sudah datang, dan kita persilahkan untuk menikmati ala kadar yang sudah disiapkan oleh sohibul hajah, yaitu di tempat saji atau di prasmanan masing-masing. Sembari kemudian kedua mempelai ini kembali ke tempat untuk mengganti kostum bila kemudian kostumnya berbeda dengan acara resepsi. Maka disitulah setelah mempersilahkan makan, kemudian mengarahkan kedua mempelai mengganti kostum. Nah, berikutnya saatnya MC mengakhiri tugasnya dengan misalnya, demikianlah saya atas nama keluarga besar mengucapkan matur tampiasih pelungguh sami tunas ampurayan sanak jiran sampun niki hatur kami bedait malik piran-piran tabe walar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kira-kira secara singkat. Nanti pada video yang lainnya kita akan coba secara utuh ya, tidak ada komentar penjelasan, tetapi secara utuh bagaimana membawakan acara nikah secara simulasi tanpa ada komentar, tanpa ada penjelasan. Mudah-mudahan video ini ada gunanya, khususnya bagi para pegiat MC, protokol atau pembawa acara, khususnya yang membawakan acara formal semisal acara yang sakral, yaitu acara pernikahan. Kita berjumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Congratulations, my divorce, you took the day last an eternity. Selamat. Semoga sumpah yang sudah terucap akan terjaga selamanya.